Ini kalian bisa lihat kan apa sih artinya di situ? Apa itu narkoba? Di sini narkoba dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama definisi. Narkoba adalah zat bahan yang dapat mempengaruhi kesadaran, pikiran, dan perlakuan penggunanya, serta dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi. Adiksi adalah suatu kondisi kebutuhan fisik atau mental akan zat narkoba secara terus-menerus dengan dosis yang makin meningkat. Dan singkatan narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan atau bahan-bahan zat adiktif, berbahaya, dan lainnya. Narkotika dibagi menjadi beberapa golongan, dan golongan pertama adalah daya aktif sangat tinggi dan hanya digunakan untuk penelitian. Dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau tidak digunakan untuk terapi. Daftar narkotika golongan 1 sebanyak 217 jenis. Contoh, ada heroin, kokain, ganja, sabu, dan ekstasi. Kita bisa lihat dari sini ada contoh-contoh heroin, kokain, ganja, sabu, dan ekstasi. Kalian pasti sudah tahu kan apa-apa saja ini? Apa Praya? Nah, narkotika dan selanjutnya ada narkotika golongan 2, yaitu daya adiktif tinggi, bisa dimanfaatkan untuk pengobatan terbatas. Daftar narkotika golongan 2 sebanyak 90 jenis. Dan itu adalah contoh morfin ya teman-teman. Bisa berupa bubuk, obat-obatan, dan sejenis cairan. Berikutnya narkotika golongan 3, yaitu daya adiktif ringan dan bermanfaat untuk pengobatan atau terapi. Daftar narkotika golongan 3 ada sebanyak 15 jenis. Contoh, kodein. Kodein adalah sejenis obat batuk yang digunakan oleh dokter, namun dapat menyebabkan ketergantungan atau efek adiksi sehingga peredarannya dibatasi dan diawasi secara ketat oleh BPOM. Bahaya narkoba bagi remaja. Dapat terjadinya gangguan pada sistem saraf, dapat terjadinya gangguan pada jantung dan pembuluh darah, gangguan pada kulit, gangguan pada paru-paru, dan terjadinya sakit kepala, mual dan muntah, pengecilan hati dan susah tidur. Terjadinya gangguan fungsi seksual, cenderung berperilaku yang tidak benar atau berbohong, cenderung tidak memiliki rasa tanggung jawab, dan tidak memikirkan masa depan. Bisa kita lihat di sini akibat mengonsumsi narkoba ada beberapa. Dampak penyalahgunaan narkoba bagi organ tubuh. Di bagian otak, gangguan konsentrasi, penurunan daya ingat, proses berpikir dan perilaku. Dampak terburuk dapat mengakibatkan kerusakan permanen pada otak. Dan bagian mata, pupil mata melebar yang menyebabkan insomnia atau suka tidur. Selain itu juga adanya gangguan persepsi, penglihatan dan kecepatan reaksi yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Dan di bagian jantung ada memacu denyut jantung di atas normal. Dampak buruknya dapat mengakibatkan pemecahan pembuluh darah pada jantung hingga kematian. Dan bagian hati melemahkan aktivitas sel-sel hati yang mengakibatkan terjadinya gangguan fungsi hati. Dan di bagian rongga mulut terasa kering serta kaku pada pangkal lidah dan otot-otot rahang. Dan gagal pencernaan, nafsu makan menurun, daya tahan tubuh menurun,
mudah sakit, dan mempengaruhi metabolisme tubuh. Dan di bagian kulit ada menjadi kering, keriput, dan zat lainnya. Next. Saya Kita bisa lihat seorang sini. ibu Ada biasa, video. ibu yang mencintai dan menempatkan keluarga di atas segalanya. Mungkin seperti Anda juga. Impian saya sederhana, membahagiakan keluarga, juga membesarkan anak yang berbakti dan berprestasi. Seluruh waktu dan tenaga saya kerahkan untuk mewujudkannya. Tapi tentu saja, hidup tidaklah mudah. Sebaik apapun kita berusaha, ada hal-hal yang memang tak diduga. Dan terkadang itu di luar kuasa kita. Yuk, pertama ini buat supaya percaya diri lagi. Itu buat supaya semangat lo hidup lagi lah. Kita juga udah pada mau tapi baru. Sebentar ya mas. Kemana sih anak? Gimana Pak hari ini? Angga, makan dulu. Angga. Iya. Hati-hati ya Pak. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angga makan dulu. Angga. Sini dulu. Angga. Bu, Anda minta uang yang buat ongkos. Angga ini apa? Semalam ibu nemuin di kamar kamu. Ini bukan punya Anda, Bu. Ini punya teman Anda. Hei, lagi ngapain sana? Nggak ngapa-ngapain kok, Pak. Ayo. Akhir-akhir ini dengan Bapak seperti itu. Tapi yang mau bantuin nggak tahu kemana. Iya. Tagihan Angga akan segera saya lunaskan. Boleh Pak bajunya? Itu dijual nggak? Oh iya Bu dijual. Masih bagus sih ya? Masih bagus, boleh coba ya Bu ya. Berapa harganya mbak? 200 Bu. Enggak kurang nih. Udah harga pas itu. Oke deh, saya ambil ya. Angga, mau kemana?
akan menimpa keluarga kita, anak kita. Bisa jadi itu merupakan hal buruk, sebuah tragedi ataupun musibah yang membuat hati kita remuk. Namun, ketika hal itu terjadi, sepedih dan seperih apapun, pastikan kita selalu di sisi mereka. Zaman memang sudah berubah, dan untuk menjadi orang tua yang baik selalu penuh dengan tantangan. Bersikap acuh dan masa bodoh bukanlah jawaban. Dukungan, kasih sayang dan perhatian kitalah yang akan melindungi mereka dari narkoba. Kita mesti berkomunikasi, senantiasa terbuka dan saling berbagi saat suka maupun duka. Kita tidak boleh menyerah, karena kepada kitalah mereka bergantung. Anda adalah secercah cahaya, Anda adalah harapan. Kiat menghindari narkoba. Hindari lingkungan beresiko. Dapat beresiko dengan cara jauhi teman atau tempat yang berhubungan dengan narkoba. 2. Kembangkan hobi. Dapat dilakukan dengan terlibat dalam kegiatan positif seperti olahraga atau seni. 3. Pahami bahaya. Dapat mempelajari efek buruk dari narkoba. Cara mengatasi tekanan teman. 1. Berani mengatakan tidak. Dengan cara latih diri untuk menolak tawaran narkoba. 2. Cari dukungan. Bicarakan masalah dengan keluarga atau teman. 3. Ganti aktivitas. Pilih kegiatan lain yang lebih positif. Membangun kepercayaan diri. 1. Tingkatkan self-esteem. Tujuan dan perbaiki keterampilan. 2. Ikuti kegiatan positif. Dengan cara temukan dan tekuni minat baru. Dukungan keluarga dan sekolah. Keluarga, diskusikan bahaya narkoba dan keputusan sehat. Sekolah, ikuti program anti narkoba dan kegiatan mendukung. Banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi baru-baru ini mungkin membuat kita bertanya-tanya, sebenarnya hukuman seperti apa yang menunggu baik bagi para pemakai maupun para pengedar narkoba yang tertangkap? Dan berikut jawaban dari Kombes Pol Dr. Andung Sumilas Dianto selaku Kepala Bagian Humas BNN. Jadi kalau kita bicara undang-undang itu bisa dikatakan humanis bagi para canggih, keras dan tegas bagi para pengedar. Yang namanya canggih di sini sebenarnya adalah mereka yang menggunakan atau menggunakan ini secara legal berdasarkan dokter atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan baik fisik maupun psikis. Kalau mereka yang melaporkan diri secara sukarela itu tidak diproses hukum. Mereka serta-merta artinya proses hukumnya full karena mereka melaporkan diri, mereka mendapatkan perawatan baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Namun bagi mereka yang tertangkap dengan petugas dikatakan sebagai pengguna itu untuk menentukan dia bertanggung jawab bukan harus mendapatkan yang namanya asesmen. Asesmen ini dilakukan oleh tim asesmen ADI yang terdiri dari 2 tim, yaitu ada tim hukum dan juga ada tim medis. Hasil rekomendasi daripada tim asesmen ADI ini akan menentukan seseorang itu sebagai pecandu murni, pecandu merangkap muda, atau sebagai pengedar. Dan ini akan menunjukkan langkah-langkah proses hukum selanjutnya.
mereka itu sebagai pecandu murni, itu mereka sementara dapat ditempatkan di tempat perawatan rehabilitasi. Namun strateginya terus berjalan sampai nanti pada hakim lah yang memvonis dia benar-benar di rehabilitasi. Sementara kalau orang itu dinyatakan sebagai pecandu merangkap pengedar, mereka tempatnya adalah di lembaga pemasyarakatan yang memiliki fungsi rehabilitasi. Kalau mereka dinyatakan sebagai pengedar, tempatnya adalah di dalam lembaga pemasyarakatan. Mereka yang memiliki menguasai narkotika dengan satu itu ancamannya 4 sampai 12 tahun. Tapi kalau bicara mereka sebagai pecandu itu ancamannya 1 sampai 4 tahun. Dan kalau mereka terlibat dalam peredaran, kemudian memproduksi, kemudian mengimpor ataupun mengekspor, itu diancam dengan maksimal pidana mati bila barang narkotika golongan 1 yang dibawa itu melebihi 5 gram. Jadi selain pidana mati, bisa seumur hidup, bisa 5 sampai 20 tahun. Banyaknya jumlah pengguna dan pengedar narkoba di Indonesia juga menjadi perhatian tersendiri bagi Presiden kita, Bapak Joko Widodo, yang beberapa waktu yang lalu menyatakan bahwa Indonesia saat ini dalam keadaan darurat narkoba. Lalu bagaimanakah kondisi sebenarnya saat ini? Jadi situasi yang ada, kalau kita lihat data-data yang ada, memang seperti itu. Jadi dalam kita lihat di Indonesia ini ada 400-an yang ternyata berdasarkan pertemuan Badan Narkotika Nasional dan juga menteri-menteri seluruh ASEAN, menteri-menteri yang membidangi bidang narkotika di seluruh ASEAN tanggal 2 sampai 4 Desember yang lalu, Indonesia ini merupakan pasar yang terbesar di ASEAN. Perputaran uang narkoba di ASEAN, Indonesia juga paling besar. Di mana di tempat lain itu se-ASEAN ini ada kurang lebih 110 triliun, 48 triliunnya ada di Indonesia. Artinya itu sangat besar di Indonesia. Kemudian 15.000 orang mati sia-sia per tahun karena narkoba, atau 40 sampai 50 orang mati per harinya. Ingat ya, bahaya dan hukuman yang seperti itu. Dari video yang kita lihat tadi, bisa kita simpulkan untuk menjadi kesadaran dan edukasi untuk pentingnya untuk memahami bahaya narkoba dan cara menghindarinya. Dukungan dan aktivitas positif, lingkungan yang mendukung dan kegiatan positif membantu menjauh dari narkoba. Dan sekian, terima kasih atas teman-temannya untuk mendengar semua penjelasan dari saya dan Sari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.